Pada awalnya Toyota menyalin banyak hal dari mobil barat seperti Ford dan Chevrolet, termasuk model AA, sehingga mobil ini bisa bertukar komponen dengan mobil buatan barat. Dan Sakichi Toyoda menjual hak paten atas mesin tenun bertenaga miliknya seharga 1 juta yen dan memberikan uang itu kepada putranya dengan satu syarat, buatlah mobil buatan Jepang yang pertama. Dalam putaran yang aneh, Perang Korea menyelamatkan perusahaan ini yang hampir bangkrut. Sakichi Toyoda, ia lahir pada tahun 1867 di kota Kosai, Prefektur Shizuoka, Jepang. Ia adalah putra pertama dari Ikichi dan Ai Toyoda. Ikichi adalah seorang petani yang juga bekerja sebagai tukang kayu untuk menghidupi keluarganya. Ia adalah seorang tukang kayu yang sangat terampil yang sering diandalkan banyak orang di desanya. Sakichi Toyoda lulus dari sekolah dasar dan mulai bekerja sebagai asisten ayahnya dalam dunia pertukangan. Sakichi lahir bertepatan dengan periode Kaisar Meiji. Periode ini secara umum dianggap sebagai awal Jepang modern. Sejak usia 14 atau 15 tahun, Sakichi Toyoda mulai berpikir tentang bagaimana caranya dia dapat berguna bagi orang di sekitarnya dan melayani negara. Pada hari-hari ketika tidak ada pekerjaan pertukangan, Sakichi rajin membaca koran dan majalah. Ia mengajak pemuda setempat berkumpul untuk belajar malam. Pada tahun 1885, saat berusia 18 tahun, ia mempelajari undang-undang monopoli paten yang baru saja disahkan. Undang-undang ini ia pelajari dengan seksama dan ia yakin telah menemukan jalannya sendiri. Saat itu juga ia memutuskan untuk memanfaatkan kebijakannya untuk menciptakan sesuatu yang baru. Hingga pada suatu hari setelah bekerja untuk pertukangan kayu ayahnya, Sakichi Toyoda memperhatikan betapa kasihannya ibunya saat bekerja untuk menenun tekstil, dan pada saat itu ia berpikir bahwa jika ia dapat menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi alat tenun tangan itu, jika berhasil akan bermanfaat bagi banyak orang. Sakichi Toyoda mulai bekerja. Dia mencoba menghancurkan sejumlah alat tenun. Beberapa orang mulai menganggapnya aneh. Setelah lama berusaha, hal tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil. Hingga pada tahun 1890, Sakichi Toyoda melakukan perjalanannya ke Tokyo untuk mengunjungi pameran mesin nasional ketiga. Banyak mesin buatan Jepang dan luar negeri dipamerkan. Sakichi Toyoda sangat terkesan. Begitu banyak hal yang ia habiskan setiap hari selama bulan-bulan berikutnya untuk mengunjungi pameran tersebut. Ia bertekad untuk memahami bagaimana cara kerja masing-masing mesin tersebut. Pada musim gugur tahun yang sama, penemuan pertama Sakichi Toyoda pun berhasil. Penemuan itu dikenal sebagai alat tenun tangan kayu Toyoda. Sakichi menerima paten pertamanya untuk alat tenun itu pada tahun 1891 saat ia berusia 24 tahun, dan pada tahun 1896 alat tenun listrik Toyoda pertama asal Jepang yang terbuat dari baja dan kayu segera disempurnakan. Alat tenun ini sangat menarik perhatian Busan. Pada tahun 1899 mereka mengusulkan untuk mendirikan perusahaan manufaktur alat tenun Toyoda sebagai usaha patungan, tapi tidak semuanya berjalan mulus. Pada tahun 1910 ia terpaksa mengundurkan diri karena saat itu Jepang mengalami resesi besar. Untuk melampiaskan kekesalannya, Sakichi Toyoda melakukan perjalanan ke Amerika dan Eropa. Di sana dia kagum dengan tingkat kemajuan teknologi, khususnya pada dunia otomotif. Ia sangat tertarik dan terinspirasi dan memutuskan untuk kembali ke Jepang dan memulai
perusahaan baru dengan putra tertuanya Kiichiro Toyoda. Meski perusahaan baru itu bernama Toyota Spinning and Weaving. Pada tahun 1929, Sakichi Toyoda menjual hak paten atas mesin tenun bertenaga miliknya seharga 1 juta yen dan memberikan uang itu kepada putranya dengan satu syarat, buatlah mobil buatan Jepang yang pertama. Pada awalnya ia tidak yakin, tapi setelah pergi ke Amerika untuk mengamati proses pembuatan dan dia yakin. Dan pada waktu yang sama pemerintah Jepang menawarkan insentif bagi perusahaan lokal yang ingin membuat mobil Jepang pertamanya. Dan pada saat itu Kiichiro Toyoda mulai melakukan disverifikasi dari industri tekstil dan masuk ke industri otomotif pada tahun 1932. Pada tahun 1933, Kiichiro Toyoda mendirikan apa yang kemudian menjadi Toyota Motor Corporation sebagai divisi dari Toyota Automatic Loom Works. Nama Toyota sengaja dipilih karena diambil dari nama keluarga sang pendiri, Sakichi Toyoda. Ketika ditulis dalam huruf kanji, dua huruf terakhir yaitu da dan ta memiliki kemiripan. Namun bila menggunakan nama Toyoda terdapat 10 goresan kuas, sedangkan Toyota hanya 8 goresan. Ada kepercayaan bahwa angka 8 merupakan angka keberuntungan lebih baik dan lebih mudah ditulis dalam huruf Jepang, sehingga terpilihlah nama Toyota. Mobil pertamanya, sebuah mobil bernama model A1, akhirnya tercipta pada 1935 dan pada tahun 1936 mobil ini mengalami sedikit modifikasi dan mulai memproduksi mobil serial model AA dengan mesin 6 silinder dengan kapasitas lebih dari 60 tenaga kuda. Pada awalnya Toyota menyalin banyak hal dari mobil barat seperti Ford dan Chevrolet, termasuk model AA, sehingga mobil ini bisa bertukar komponen dengan mobil buatan barat. Karena pada saat itu mobil barat memang mendominasi di ruas-ruas jalan Jepang. Tak lama berselang, Kiichiro Toyoda pun mulai mendirikan Toyota Motor Company sebagai anak perusahaan Toyota Automatic Loom Works. Pada tahun 1937, tujuan Toyota adalah menjual mobil lebih murah daripada mobil lain yang diimpor oleh Ford atau General Motor. Mobil pertamanya langsung sukses di Jepang, dan pada tahun itu juga Toyota Motor Company menerima pesanan truk dari pemerintah sebanyak 3.000 unit. Dari pesanan truk itu, Toyota memperoleh keuntungan yang memungkinkan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan mereka sendiri, dan sudah waktunya untuk berhenti meniru teknologi barat. Selama peristiwa Perang Dunia Kedua pada tahun 1940-an, Toyota Motor Company hampir sepenuhnya beralih ke produksi truk saja, tentu saja untuk kebutuhan tentara Jepang. Di sini Toyota bersama Mitsubishi melakukan partisipasi untuk mendukung Angkatan Darat Jepang. Pada tahun-tahun terakhir perang, sebagian besar infrastruktur Toyota Motor Company hancur, serta seluruh industri Jepang. Tapi tidak peduli apa, Kiichiro Toyoda setia pada impian ayahnya dan tidak akan menyerah. Toyota membuat keputusan untuk memulai produksi model mobil baru. Maka pada tahun 1947, di antara reruntuhan negara, jalanan yang rusak, model SA muncul. Mobil ini memiliki desain bodi yang baru yang agak menyerupai Volkswagen Beetle. Suspensinya yang ditingkatkan, dinamis, yang diukur 2 pintu, mesin 4 silinder. Secara umum itu adalah mobil yang rapi dan bagus. Tapi saat itu Jepang sedang mengalami krisis ekonomi dan penduduknya tidak memiliki cukup uang untuk membeli
mobil. Bagi pembuat mobil ini kondisi yang menghancurkan. Toyota entah bagaimana hanya memproduksi 300 mobil dan diambang kebangkrutan. Dalam putaran yang aneh, Perang Korea menyelamatkan perusahaan ini yang hampir bangkrut, karena pada saat Perang Korea Amerika Serikat memesan lebih dari 5.000 kendaraan dari Toyota. Hal tersebutlah yang menghidupkan kembali perusahaan ini pada tahun 1950-an dan pada akhir 1950-an dan awal 1960 perusahaan Toyota Motor Company mulai membaik. Negara ini secara bertahap pulih dan dengan itu pasar otomotif mulai tumbuh, tapi langkahnya lambat. Saat itulah Toyota perlu memasuki pasar di negara-negara yang sudah memiliki industri otomotif yang sudah cukup maju. Pada tahun 1957 Toyota memasuki pasar Amerika dengan mengekspor Toyota Land Cruiser dan Toyota Crown di sana. Dan pada tahun 1959 perusahaan membuka pabrik pertamanya di Brasil. Perusahaan mengalami pertumbuhan signifikan pada abad ke-21 dengan inovasi seperti merek mewah Lexus pada 1989 dan produksi massal pertama kendaraan bertenaga hybrid terbesar di dunia, Prius, pada 1997. Pada tahun 1999 Toyota terdaftar di Bursa Efek London dan Bursa Efek New York. Perusahaan terus berekspansi ke pasar baru, khususnya menargetkan pembeli yang lebih muda dengan peluncuran merek Xinjiang pada 2003 dan meluncurkan kendaraan hybrid mewah pertama di dunia, Lexus RX 400h pada tahun 2005. Toyota saat ini memiliki pabrik di 27 negara termasuk Rusia, Turki, Polandia, Brasil, Prancis, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat. Mereka memiliki lebih dari 349.000 karyawan. Pada tahun 2017, majalah Ford menobatkan Toyota sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia selama 3 tahun berturut-turut. Toyota pun terkenal sebagai merek kendaraan berbiaya rendah, hemat bahan bakar, serta andal, seperti yang ditunjukkan pada Corolla, sedan paling laris di dunia.